Selamat datang di channel yang terus mengupas tuntas tentang mitos di sekitar Anda. Sebelum kita kupas, jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Terima kasih. Inilah cerita 5 mitos Gunung Krakatau, dari suara mengerikan hingga penampakan makhluk halus. Gunung Krakatau merupakan gunung paling aktif di Indonesia. Gunung yang terletak di Selat Sunda ini pernah meletus dahsyat pada tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau menimbulkan gempa dan tsunami yang menewaskan puluhan ribu jiwa terutama penduduk Jawa Barat dan daerah timur Sumatera. Selain itu, bumi juga sempat mengalami perubahan iklim akibat tertutupnya atmosfer oleh kabut akibat letusan Gunung Krakatau. Badan gunung yang dulunya tinggi menjulang ke langit, sekarang telah sirna dan digantikan dengan gunung baru yang disebut dengan Anak Krakatau. Hingga sekarang, Gunung Anak Krakatau masih menyimpan bahaya yang patut diwaspadai oleh semua orang. Akibat keganasannya, gunung ini dikeramatkan oleh warga sekitar, sehingga menyimpan banyak misteri yang belum termuat sampai saat ini. Berikut 5 misteri mitos Gunung Krakatau yang sangat mengerikan. 1. Ramalan Ronggowarsito. Ronggowarsito adalah seorang pujangga kerajaan Surakarta yang membuat kitab Raja Purwa. Kitab tersebut seolah-olah berisi ramalan akan meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Berikut ini adalah sepenggal isi kitab tersebut. Seluruh dunia terguncang hebat dan guntur menggelegar diikuti hujan lebat dan badai, tetapi air hujan itu bukannya mematikan ledakan api gunung api melainkan semakin mengobarkannya. Suaranya mengerikan, akhirnya gunung tapi dengan suara dahsyat meledak berkeping-keping dan tenggelam ke bagian terdalam dari bumi. Kitab ini diterbitkan 14 tahun sebelum Krakatau meletus hebat, ditambah lagi beliau menerbitkan lagi pada tahun 1885. 2 tahun setelah Krakatau meletus dan semakin menguatkan bahwa gunung api yang dimaksud adalah Gunung Krakatau di tahun Saka 338, sebuah bunyi menggelegar terdengar dari Gunung Batuwara yang dijawab dengan suara serupa yang datang dari gunung api yang terletak di sebelah barat Banten modern. 2. Suara misterius. Karena sangat angker di wilayah Gunung Krakatau sering terdengar suara yang sangat aneh, beberapa di antaranya suara orang berteriak, tangisan panggilan aneh dan suara ramai yang menyerupai pasar. Ada juga suara seseorang yang sedang memainkan instrumen gamelan. Padahal di daerah itu tidak berpenghuni dan sangat dijaga ketat oleh petugas konservasi. Peristiwa ini pernah dialami oleh petugas dan masyarakat yang mendekati gunung tersebut. Mungkin itu adalah aktivitas makhluk astral penduduk kerajaan gaib Gunung Krakatau, atau roh para korban keganasan letusan Gunung Krakatau tersebut. 3. Kotak Pandora. Walau letusan Gunung Krakatau bisa dijelaskan secara ilmiah, ternyata ada mitos dari warga sekitar tentang penyebab meletusnya Gunung Krakatau tersebut. Singkat cerita, dulu ada sebuah kerajaan penghuni wilayah Krakatau bernama Kerajaan Karkata. Setiap hari mengalami gempa akibat terbukanya kotak Pandora. Sebuah kotak ajaib yang bisa mengantar siapapun ke dunia gaib. Kala itu ada dukun kepiting yang ahli ilmu hitam. Beliau juga ingin memiliki kotak tersebut, akhirnya terjadilah perebutan sengit antara Kerajaan Karkata dan dukun kepiting. Sang ratu Kerajaan Karta berlari saling mengejar dengan dukun kepiting. Tapi apesnya, kotak itu semakin menutup dan akhirnya menghilang. Lalu meletuslah Gunung Krakatau, dan menghancurkan kedua pihak yang saling berperang tersebut. 4. Makhluk aneh. Banyak pengunjung mengaku melihat penampakan makhluk aneh yang tidak sewajarnya ada di gunung tersebut. Jika biasanya hanya ada makhluk kecil seperti burung dan kupu-kupu, mereka malah melihat kadar raksasa dan burung besar. Mungkinkah itu adalah makhluk jadi-jadian atau makhluk kriptid yang lolos dari amukan Krakatau? Semuanya masih menjadi misteri. 5. Patih Gajah Putih. Mitos Patih Gajah Putih menjadi bagian dari legenda asal-usul Gunung Krakatau. Alkisah, ada seorang pangeran Purbaya yang menjelma menjadi singa dan seorang patih kerajaan Sriwijaya yang berubah menjadi gajah putih. Entah apa penyebabnya mereka berkelahi satu sama lain hingga 40 hari 40 malam non-stop di Duku Kadubumbang. Karena kelelahan mereka pun saling mengundurkan diri dan pulang ke daerahnya masing-masing. Tapi nasib sial dialami oleh sang patih gajah putih, saat berpulang ke Sumatera kapal yang ditumpanginya tenggelam di Selat Sunda. Setelah tenggelam tiba-tiba muncul Gunung Krakatau yang disertai gempa dan gemuruh yang mengerikan. Gunung ini terus mengeluarkan kekuatannya seperti kekuatan patih gajah putih saat berperang. Itulah 5 mitos yang menceritakan tentang Gunung Krakatau.
Gunung Krakatau mempunyai 1000 cerita. Sepanjang sejarahnya ini hanyalah mitos yang dipercayai sebagian orang. Itulah 5 mitos Gunung Krakatau. Semoga bisa menambah wawasan untuk Anda. Terima kasih sudah menonton.